Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini apakah ada siswa yang tidak masuk? Masuk semua? Oke. Jadi hari ini apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran? Baik, kita akan memulai pembelajarannya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ibu harap setelah kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan ini, kita dapat lebih memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, Ibu harap juga kalian dapat mengenali pertumbuhan dan perkembangan yang ada di lingkungan sekitar kita. Pertumbuhan dan perkembangan. Coba, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Coba Ibu ingin tahu siapa yang bisa menjawabnya. Kalau tidak, coba sebutkan contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Manusia? Oke, manusia. Tumbuhan? Oke, tumbuhan. Ya, salah satu contoh dari pertumbuhan dan perkembangan itu adalah kita sendiri, ya, manusia. Manusia itu mengalami suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Sejak kapan? Sejak kita di dalam kandungan. Jadi, saat kita di dalam kandungan, kita itu bertambah besar. Kita lihat saja saat orang hamil, itu awal-awalnya itu perutnya kecil, kemudian setelah beberapa bulan itu perutnya membesar. Kemudian saat di dalam kandungan itu juga ada yang namanya pembentukan organ-organ seperti mata, hidung, telinga, kemudian hati, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Apakah berhenti sampai situ saja? Tidak. Jadi setelah lahir pun kita itu masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya saja waktu kita bayi itu kita beranjak dari bayi kemudian ke anak-anak. Dari anak-anak kita tumbuh ke remaja, kemudian dari remaja ke dewasa dan dewasa ke lansia. Kemudian saat kita kecil kita itu belum bisa makan sendiri, kita masih disuapin. Sampai saat ini kita bisa makan sendiri. Itu masih merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa? Ya. Oke, kalau masih belum ada, kita akan menonton suatu video pertumbuhan dan perkembangan. Ibu harap kalian menyimak ini dengan baik-baik dan Ibu ingin kalian menuliskan di dalam kertas kesimpulan atau hasil yang kalian dapatkan setelah kalian menonton video ini. Oke, bisa dimengerti? Baik, kita akan memulai videonya ya.
Baik, tadi kita sudah menonton sebuah video tentang pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh bunga matahari ya. Dari dia bibit, kemudian ditanam, kemudian dia bertambah tinggi, muncul daun, bunga, dan lain-lain. Oke, tadi Ibu memberikan sebuah tugas untuk kalian. Apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, sekarang kita akan mengecek kebenaran dari apa yang kalian tulis tadi dengan melakukan studi literatur. Eh, Coba kalian buka buku pegangan kalian, buku dari Begot Santoso, buka halaman 9 bab 1. Oke. Coba kalian analisis. Kemudian kalian cocokkan dengan kesimpulan yang kalian buat tadi. Kalau kesimpulan kalian tadi salah, coba benarkan. Yang benarnya itu sebagaimana. Ibu ingin salah satu perwakilan dari kalian nanti maju untuk mempresentasikan hasil studi literatur kalian ya. Bisa dipahami? Bisa? Baik. Selamat mengerjakan, oke? Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan satu perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil studi literaturnya. Baik, silakan maju. Ayo, jangan malu-malu. Ya, silakan. Rere. Perkenalkan, saya Rere. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi literatur saya terkait video yang telah ditonton tadi. Jadi, pertambahan ukuran yang dialami oleh tumbuhan itu merupakan proses pertumbuhan, sedangkan munculnya organ tumbuhan seperti batang, daun, bunga, dan buah itu merupakan proses perkembangan. Pertambahan ukuran saat proses pertumbuhan itu diakibatkan oleh adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Kalau pada perkembangan munculnya organ-organ itu didefinisikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan ketika fungsi-fungsi fisiologi organ-organ tubuh yang telah menjadi sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rere telah memberanikan diri untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih sekali lagi ya. Sekarang Ibu ingin kalian membaca materi terkait pertumbuhan dan perkembangan ini. Oke, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang, sebelum menutup pembelajaran, kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita ini. Baik, hari ini kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Yang disampaikan Rere terkait pertumbuhan dan perkembangan tadi sudah benar. Dan sekarang kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu merupakan proses peningkatan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik, serta terjadi karena adanya penambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Jadi kalau pada tumbuhan itu dia dari biji kemudian tumbuh tinggi, itu kan terjadi peningkatan volume. Peningkatan volume itu terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel, makanya dia itu tumbuh tinggi. Kemudian pertumbuhan ini sifatnya irreversibel atau tidak dapat balik lagi. Jadi yang sudah tumbuh tadi itu tidak bisa kembali lagi ke biji atau asalnya dia tadi, itu tidak bisa. Sedangkan perkembangan itu didefinisikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan. Ketika fungsi-fungsi fisiologi organ-organ tubuh yang telah menjadi sempurna itu dapat berfungsi. Contohnya kalau pada tumbuhan itu munculnya daun. Jadi daun itu digunakan untuk fotosintesis, ya. Itu yang dinamakan perkembangan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
Kita akan mengadakan sebuah kuis singkat. Silakan persiapkan kertas dan pena. Langsung tulis jawabannya saja ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Silakan jawab. Pertanyaan kedua, sebutkan contoh pertumbuhan dan perkembangan. Silakan yang sudah selesai, silakan dikumpul. Oke. Ya, hari ini kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk materi ke depan, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ibu harap kalian sudah belajar terlebih dahulu ya, sehingga memudahkan kita saat proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Jadi pertemuan ini kita akhiri di sini saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.